Business Process Reengineering. Business Process Reengineering atau BPR merupakan sebuah konsep tentang proses perbaikan dengan melakukan proses perubahan yang radikal berdasarkan proses bisnis. Hammer and Champy in John 1997 menjadikan dasar berpikir kembali rethinking dan perancangan kembali redesign secara radikal untuk perbaikan dalam kinerja yang kontemporer seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Business Process Reengineering yaitu suatu pendekatan manajemen yang bertujuan untuk memperbaiki dengan cara efisiensi dan efektivitas dari proses yang ada. Peningkatan kerja dengan melakukan perbaikan proses bisnis, terutama memikirkan kembali dan mendesain ulang cara kerja yang dilakukan dalam proses bisnis yang dilakukan di saat seperti ini. Business Process Reengineering digunakan. Contoh perusahaan yang menggunakan BPR yaitu CV Titian Mandiri. CV Titian Mandiri adalah produsen air minum dalam kemasan dengan merek Cheerio. Adanya indikasi masalah mengakibatkan inefisiensi proses bisnis yang berjalan, terutama dalam aliran proses bisnis produksi, gudang, pengiriman, pemasaran, dan divisi keuangan. Ini membuat analis dan evaluasi kinerja proses bisnis dan desain ulang proses bisnis terintegrasi dilakukan sehingga kinerja perusahaan akan optimal. Penelitian ini dimulai dengan memetakan proses bisnis dalam bentuk diagram alur untuk mengidentifikasi kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian, pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan model yang dikembangkan. Peningkatan dilakukan dengan mendesain ulang prosedur proses bisnis berdasarkan konsep rekayasa ulang proses bisnis. Langkah-langkah dasar BPR melibatkan memikirkan kembali, mendesain ulang, dan memperlengkapi kembali. Standarisasi proses bisnis yang dihasilkan berdasarkan kegiatan lintas divisi interrelationship melibatkan pemasaran, produksi, logistik, dan modul keuangan. Di sini ada gambar dari proses pengisian galon yang nanti penjelasannya ada di slide tersebut. Jadi semua aktivitas bisnis yang dilakukan oleh 5 bagian di CV Titian Mandiri yaitu bagian produksi, gudang, pengiriman, pemasaran, dan keuangan membutuhkan informasi yang akurat dan efektif sehingga dapat mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Ini penjelasan dari gambar yang di sebelumnya, yaitu bahan baku, yaitu dari air dari dalam tangki penampungan atau air yang besar, tangki yang besar tadi, dialirkan menuju tabung 1. Air masuk ke dalam tabung 1 dengan kapasitas 25 liter yang mengandung karbon aktif yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang bersifat suspend seperti pasir, lumut, daun, dan kotoran, dan lain-lain. Setelah itu, air yang telah melalui proses tabung 1 kemudian masuk ke dalam tabung 2 dengan kapasitas 25 liter yang mengandung kation atau ion positif untuk menghilangkan mineral, anorganik atau logam dan tetap mempertahankan ion-ion yang ada. Setelahnya, air yang telah melalui proses tabung 2 kemudian masuk ke dalam tabung 3, kapasitasnya 30 liter yang mengandung anion atau ion negatif untuk menghilangkan mineral anorganik dan menetralkan ion-ion dari tabung 2 yang sifatnya kation. Setelah tabung 3 masuk ke tabung 4, dengan proses air masuk ke dalam tabung 4 yang berkapasitas 25 liter, di mana pada tabung 4 ini difiltrasi kembali untuk menghilangkan bau, rasa, maupun warnanya. Setelah proses tabung 4 selesai, air dialirkan ke kotak kaca. Kapasitasnya 2 liter, yang di dalamnya terdapat 2 buah batu, yaitu biokeramik dan batu bio, di mana molekul-molekul air dipecah, sehingga dapat terbentuk oksigen secara alami. Proses yang terakhir adalah melewatkan air pada sinar ultraviolet untuk membunuh bakteri.
Kemudian dilakukan proses pengisian ke dalam kemasan galon ataupun ke dalam kemasan botol 600 ml atau ukuran kemasan lainnya. Di sini ada 5 bagian yang berperan pada CV titian mandiri. Yang pertama, produksi. Bagian produksi yaitu pemesanan air baku yang dilakukan minimal 2 kali dalam sehari dengan kuantitas pesan sebesar 5.000 liter per tangki, di mana pengecekan langsung terhadap kualitas air. Yang kedua ada bagian gudang, yaitu berkapasitas produksi rata-rata 300 galon per hari, sehingga stok gudang hanya dapat bertahan untuk 2 hari. Diketahui bahwa perputaran galon dari distributor dan agen belum efektif, mengingat terjadi keterlambatan galon kosong dari supplier. Yang ketiga ada bagian pengiriman. Bagian pengiriman seharusnya melakukan pengiriman sesuai dengan jadwal kirim yang telah disusun, di mana tiap distributor terdapat jatah pengiriman 4 kali tiap bulannya. Pengiriman mengalami keterlambatan bila stok galon diisi gudang habis. Yang keempat, ada pemasaran. Bagian pemasaran mengkoordinasi bagian-bagian intern perusahaan dengan distributor dan agen. Sistem pengawasan dikendalikan langsung oleh bagian pemasaran. Dan yang terakhir ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini sistem pembayaran tiap distributor dan agen berbeda-beda. Di antaranya pembayaran pada awal bulan, pembayaran 1 hari setelah pengiriman, pembayaran 2-3 kali nota tagihan. Karena perbedaan itulah menyulitkan tiap keuangan melakukan pembukuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakefisienan proses bisnis di CV titian mandiri. Yang kedua, bagaimana mengembangkan usulan proses bisnis yang terintegrasi produk Cirio di CV titian mandiri sehingga meningkatkan kinerja proses bisnis perusahaan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisiensi proses bisnis di CV titian mandiri. Yang kedua, memperbaiki kinerja proses bisnis dengan mengembangkan usulan proses bisnis yang terintegrasi dengan konsep bisnis proses reengineering. Dan yang ketiga, merancang sistem informasi berdasarkan usulan proses bisnis yang terintegrasi. Selanjutnya ada identifikasi model kinerja proses bisnis dan pengukuran kinerja awal. Proses identifikasi proses bisnis merupakan proses observasi awal untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja proses bisnis selama ini. Identifikasi dilakukan dengan mengembangkan model kinerja dan mengukur efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem perusahaan. Selanjutnya ada pembakuan proses bisnis secara keseluruhan. Bila perusahaan telah menentukan bahwa suatu proses tidak efektif dan efisien, maka perusahaan harus merancang kembali proses baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis dan proses. Yang kedua, menentukan proses mana yang akan diubah atau diperbaiki. Yang ketiga, memahami dan mengukur proses yang lama tersebut. Yang keempat, menentukan tingkat informasi teknologi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, merancang dan membuat suatu model mengenai proses yang baru. Di sini ada proses bisnis awal dan proses bisnis usulan. Ini ada perbandingannya. Jadi tabel perbandingan dari CV titian mandiri dari yang awal sampai yang ini diusulkan. Bisa dilihat untuk pemasarannya. Yang awal hanya memo, laporan, evaluasi. Kalau yang usulan sales order, faktur penjualan, selanjutnya ada produksi. Di sini ada memo permintaan dan bukti terima barang. Kalau yang susulannya surat
transfer barang, form purchase, serta ada request, form purchase order, bukti terima barang. Di bawahnya ada form purchase request dan form purchase untuk memo permintaan kalau yang awalnya. Sedangkan di bawahnya ada bukti terima barang. Lalu yang usulan ada order, bukti terima barang, kartu stok. Lalu dilanjut dengan laporan persediaan surat jalan, retur, produk jadi, mata tagihan, laporan laba rugi. Itu untuk usulan dari divisi pemasaran, produksi, logistik, dan keuangan. Selanjutnya di sini ada proses bisnis, modul untuk pemasaran. Modul pemasaran ini berfokus pada distributor dan agen, di mana memberi informasi data distributor dan order penjualan. Ini adalah bagannya. Selanjutnya ada bisnis proses untuk model produksi. Bagian produksi ini lebih dititikberatkan pada tahap perencanaan kebutuhan material, di mana memerlukan masukan berupa struktur produk dan bill of material, perencanaan, produksi, jadwal produksi, dan laporan persediaan. Dan selanjutnya di sini ada untuk modul logistik. Pengelolaan proses bisnis logistik terdiri dari 2 bagian dalam perusahaan, yaitu bagian gudang dan bagian pengiriman. Penghubungan ini dikarenakan keterkaitan aktivitas-aktivitas kedua bagian tersebut. Jadi sebenarnya di sini ada 2 bagian, cuma dijadiin satu karena mereka itu ada hubungan keterkaitan aktivitas dari kedua bagian tersebut. Selanjutnya ada modul untuk keuangan. Modul keuangan terfokus pada proses penerimaan dan pembayaran, serta transaksi harian untuk menyusun laporan rugi laba. Selanjutnya ada desain sistem untuk model fisik usulan. Ini desain sistemnya. Ini keterangannya. Dan pada kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu usulan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan metode Business Process Reengineering atau BPR yang memperbaiki tiap bagian-bagian perusahaan, pembakuan proses bisnis secara keseluruhan bagi CV titian mandiri, meliputi modul pemasaran, logistik, produksi, dan modul keuangan. Tiap modul dilengkapi aktivitas proses bisnis dan form-form yang disusun berdasarkan proses bisnis usulan. Setelah dilakukan tahap running, proses bisnis diharapkan mampu memenuhi target kinerja yang diinginkan dari variable research. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan lainnya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.